Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Saya sangat yakin 70% dari kalian saat ini sedang ada di dalam rumah dan pastinya banyak yang memilih menghabiskan waktunya dengan menonton anime. So, daripada kalian nonton anime bajakan hasil downloadan di situs-situs, saya punya beberapa rekomendasi situs streaming anime yang legal buat kalian. Tapi ingat, karena ini adalah situs streaming anime legal, kalian hanya diperbolehkan menonton langsung di sana dan tidak diperbolehkan untuk mendownload, menyimpan, apalagi menyebarkan kontennya. Dan perlu dicatat kalau ini adalah streaming dengan subtitle bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris adalah bahasa global saat ini. Sekarang sudah tahun 2020 pak, jangan apa-apa selalu cari bahasa Indonesia. Kalau kalian masih tergolong muda dan masih punya kesempatan belajar, jangan sia-siakan waktumu hanya dengan bermain game tanpa belajar bahasa Inggris sama sekali. Setidaknya paling minimal kalian bisa membaca tulisan bahasa Inggris. Zaman sekarang tuh semua serba terbuka. Susah kalau masih ngotot tidak mau belajar bahasa Inggris sama sekali. Dan buat kalian yang suka komen, "Bang, saya minta link rekomendasi situs streaming anime legal dan lengkap tapi bahasa Indonesia." Bambang Raharja, situs streaming anime legal yang bahasa Inggris saja library-nya tidak lengkap, apalagi bahasa Indonesia. Nah, ini yang selalu jadi alasan kenapa saya agak malas baca bahasa Indonesia, karena library-nya kalah jauh dengan bahasa Inggris. So, daripada kalian mengeluh cari situs bahasa Indonesia susah, mending belajar bahasa Inggris. Karena tidak ada ruginya sama sekali kok, apalagi kalau kalian masih muda di sekitaran usia SMP dan SMA. Saya saja waktu SD belajar bahasa Inggris karena pengen main Yu-Gi-Oh! Tapi, setahu saya, dulu sempat ada situs streaming anime legal dengan subtitle Indonesia bernama Ponimo. Hanya saja, karena kalah bersaing dengan layanan streaming lain, kurangnya pemodal dan lisensi anime yang sulit didapatkan, sehingga memaksa layanan streaming Ponimo untuk tutup. Dan salah satu alasan Ponimo kalah bersaing dikarenakan Netflix sudah mulai masuk dan besar di Indonesia pada saat itu. Buat kalian yang berlangganan Netflix, pasti tahu kalau di dalam library Netflix juga terdapat beberapa judul anime besar yang bisa kalian tonton secara legal. Seperti Sword Art Online, JoJo, Violet Evergarden, dan juga Overlord pun ada di sana. Tapi kalau kalian ingin menikmati konten di dalam Netflix, kalian perlu berlangganan dulu dengan membayar sejumlah uang per bulannya. Nah, kalau kalian malas berlangganan Netflix untuk menonton anime, masih ada dua layanan streaming legal yang menyediakan jasa streaming anime gratis. Pertama adalah Crunchyroll. Mari kita bahas sedikit tentang brand yang satu ini. Crunchyroll awalnya adalah layanan streaming dan upload video berbayar yang berisi konten-konten hasil subtitle para fans yang lahir pada tahun 2006. Dengan kata lain, pada saat itu Crunchyroll masih berisi video-video bajakan. Nah, kemudian pada tahun 2008 mereka mendapatkan investasi yang sangat besar dan akhirnya mereka dilirik oleh distributor dan pemegang lisensi resmi seperti Bandai Entertainment dan Funimation. Akibat hal ini, Crunchyroll akhirnya terkena permasalahan lisensi dari anime yang diupload di situsnya sebagai konten yang ilegal. Nah, yang menarik dari Crunchyroll adalah semangat pantang menyerah mereka. Bukannya mundur akibat teguran lisensi yang mereka terima, Crunchyroll justru bergegas untuk membersihkan semua library mereka dari konten-konten ilegal. Lalu perlahan-lahan mereka mulai berjuang untuk mendapatkan lisensi resmi agar bisa dapat dipublikasikan di situs mereka. Nah, dari sinilah Crunchyroll mulai semakin berkembang dengan banyaknya library konten yang berlisensi resmi, mulai dari anime, manga, dan drama Jepang. Bahkan, saat ini mereka sedang mengembangkan beberapa proyek Crunchyroll Originals yang akan mengambil adaptasi dari webtoon populer seperti Tower of God, The God of High School, dan Noblesse. Untuk akses Crunchyroll sendiri, kalian bisa download aplikasi mereka secara gratis di Play Store dan langsung streaming dari aplikasi mereka. Crunchyroll juga menyediakan fitur premium yang akan mengizinkan kita menonton tanpa gangguan iklan sama sekali. Mengenai library anime dari Crunchyroll sendiri, sudah mencapai angka 900 judul pada tahun 2017. Tapi, judul-judul anime itu banyak yang dibatasi untuk region tertentu. Untuk judul-judul besar yang ada di region ini antara lain adalah Skate Dance, Real Life, Hayore Nyaruko-san, dan juga anime Saki. Dan rekomendasi kedua sekaligus terakhir adalah channel YouTube bernama Muse Asia. Muse Asia adalah channel yang dibuat oleh Muse Communication Singapura. Muse Asia bisa dibilang sebagai satu-satunya YouTube channel yang mengupload anime-anime judul terbaru dengan seluruh episode secara legal. Seperti Toaru no Kagaku Accelerator, Index Season 3, Bofuri, dan Isekai Quartet Season 1, Season 2 pun ada semua di channel ini. Jadi, kalau kalian saat ini belum subscribe channel itu, segera subscribe sekarang dan tonton animenya langsung dari channel itu. Jangan download pakai IDM.
Tujuan mereka mendirikan channel ini adalah untuk melawan pembajakan anime yang sudah sangat marak saat ini dengan menyediakan layanan streaming anime gratis. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa hubungannya streaming anime legal gratis kok bisa melawan pembajakan? Hal ini bisa dijawab dengan bacotan terakhir saya di video Platinum Dragon Lord versus Ainz. Di situ saya ngomong, alasan kenapa Sony PlayStation mulai melirik pasar Indonesia bukan karena pembajakan telah hilang dari Indonesia, tapi karena adanya channel-channel yang tidak pernah bosan untuk mengedukasi para gamer di Indonesia agar sadar tentang game bajakan dan original. Akhirnya, para fans menjadi terdidik dan perlahan-lahan mulai melirik game original. Sama halnya dengan Muse Asia ini. Mereka menyediakan layanan streaming anime gratis agar para penonton bajakan perlahan-lahan mulai sadar bahwa sekarang ada cara untuk menikmati anime legal dengan cara yang sangat mudah. Akhirnya, orang-orang mulai berhenti mengakses situs-situs bajakan dan memilih untuk menonton secara legal. Saya sangat yakin kalau di dalam hati semua pencinta anime saat ini, bahkan dari dulu sampai sekarang, pasti ingin sekali menonton anime secara legal. Tapi karena selama ini akses untuk mendapatkan anime legal sangatlah sulit, akhirnya pembajakan pun mulai menjamur. Semoga saja akses anime legal semakin berkembang dan mudah untuk dijangkau. Dan semoga ini juga berlaku untuk industri like novel. Mengenai streaming legal gratis ini, ada beberapa orang yang berpendapat seperti ini. Sama saja bang, selama kita tidak membeli langsung Blu-ray disc atau DVD anime dari sang kreator, kita tetap tidak menyumbang apa-apa ke dia. Begini, kalau memang argumen itu benar, apakah itu artinya menonton anime legal percuma? Dan lebih baik kita menonton bajakan seumur hidup? Ya kan nggak kayak begitu juga dong. Kalaupun memang kita harus beli Blu-ray disc animenya, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Blu-ray disc anime itu murah? Apalagi itu kan barang fisik yang butuh shipping dan pajak jika dikirim ke Indonesia. Nah, setelah dibeli, yakin kalian bisa nonton. Apakah ada subtitlenya atau tidak? Saya sangat yakin tidak akan ada subtitle dari Blu-ray di situ, karena memang kita sejak awal tidak masuk dalam target pasar Jepang. Sehingga dengan adanya situs-situs legal ini, mereka bisa jadi jembatan bagi kita yang awalnya di luar dari target pasar untuk bisa berpartisipasi dalam menyehatkan industri ini juga. Inti dari video ini, kalau kalian mau nonton anime legal, kalian bisa langganan Netflix atau Hulu. Tapi kalau kalian tidak mau, masih ada Crunchyroll dan Muse Asia yang bisa diakses secara gratis. Atau kalau kalian langganan channel televisi, coba kalian cek Animax, salah satu saluran televisi Jepang yang bersubtitle Indonesia. Oh terakhir, kalau kalian tanya apakah situs streaming seperti Kiss Anime dan Gogo Anime itu legal, kalau dari semua yang saya cek, sebagian besar mengatakan kalau itu adalah situs ilegal. Bahkan di salah satu wawancara Muse Asia, dia menyebutkan dengan sangat jelas kalau Kiss Anime adalah situs bajakan. So, saya rasa itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.